Membangun bangsa memang hari ini yang utama bukan hanya infrastruktur, tapi saya selalu menyampaikan bahwa investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Sama satu hal pesan saya yang lebih penting buat kamu. Apa, Pak? Kalau kamu korupsi, saya sikat kamu duluan. Nah, itu pesan beliau. Dengerin baik-baik. Ini jari kelingking ini adalah bagian terkecil dari jari kita. Yang tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, dan bahkan kegunaannya mungkin hanya untuk telinga dan hidung. Nah, inilah simbol anak muda. Anak muda siapa? Anak muda Rudi Susmanto. Kita anak muda, tetapi kadang tidak pernah dianggap sebagai anak muda. Kita selalu dianggap seperti anak kecil. Kalaupun kita memberikan saran, masukan, pendapat, kadang ya dianggap sebelah mata. Inilah saya, Rudi Susmanto, Bogor Istimewa. Tapi ingat, kekuatan anak muda saat kelingking ini kita lipat, ini menjadi kekuatan besar untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia. Inilah kekuatan anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program ID Talk dengan Jabar Express ID bersama saya Syifa Aurelia. Dan kali ini kita kedatangan lagi tamu istimewa, yaitu Pak Rudi Susmanto. Terima kasih Teteh Syifa. Apa kabar Bapak? Pangestu. Sekarang nih, kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya hari ini tuh malam minggu, Pak. Malam minggu. Malam minggu. Betul. Apa Bapak kesini malam mingguan di Bandung? Sekalian. Sekalian jalan ya kita main di Bandung. Jadi gini Pak, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang profilnya Bapak dan kedepannya ataupun yang sebelumnya. Kita tahu Bapak ini sebagai sebelumnya periode 2019 ya Pak ya? 2019, dimulai dari 2024. 2019 sampai 2024 sebagai Ketua DPRD Bogor. Ya. Dan itu adalah rekor termuda sebagai ketua. Gimana tuh Pak perjalanannya? Jadi saya terjun ke politik pertama kali, politik praktis ya, tahun 2009, periode 2019-2024, dan masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya daerah pemilihan 1, memberikan saya mandat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dan pada saat itu 2019 usia saya 34 tahun dan partai juga memberikan saya tugas sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor. Jadi justru pencapaian sebuah prestasi bukan karena usia, tapi pencapaian prestasinya adalah bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita anak muda berkiprah di dunia politik, sama-sama membangun bangsa dari Kabupaten Bogor. Pikiran apa sih yang terbenak itu di waktu Bapak masih muda itu? Aduh, saya mau nih gitu, atau gimana tuh Pak? Pikirannya apa? Iya, jadi pada saat usia 34 tahun terjun ke politik, lalu diberikan amanah sebagai ketua DPRD, pengalaman dalam politik praktis DPRD Kabupaten Bogor, kita tidak punya pengalaman sama sekali. Bahkan alat kelengkapan DPRD itu apa, badan musyawarah itu apa, badan pembentukan peraturan daerah itu seperti apa. Tapi anak muda itu kan pasti kreatif. Maka saya mengundang beberapa pakar, beberapa ahli yang ada di Kabupaten Bogor dari beberapa universitas, kita berdiskusi bersama, belajar di tahap awal, belajar alat kelengkapan DPRD seperti apa, tugas pokok fungsi DPRD seperti apa, permasalahan Kabupaten Bogor seperti apa, langkah-langkah strategis yang harus kita ambil seperti apa. Tapi alhamdulillah karena kita didukung oleh banyak pihak, didukung oleh para akademisi, alhamdulillah dalam 5 tahun saya sebagai ketua DPRD termuda di usia 34 tahun, dan di Bogor pun saya menjadi salah satu ketua DPRD setelah sekian puluh tahun, menjadi satu-satunya ketua DPRD yang menyelesaikan jabatannya penuh selama 5 tahun. Karena ketua DPRD yang sebelumnya, rata-rata ketua DPRD Kabupaten Bogor itu jabatannya hanya 2,5 tahun. Ya, pro kontra, lalu dinamika politik. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor, dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, kita bermitra bersama pemerintah daerah,
membangun Kabupaten Bogor bersama-sama dan mengakhiri jabatan kita bersama-sama. Alhamdulillah, selamat husnul khotimah. Iya. Dari kacamata Kang, gimana sih dari 5 tahun itu, apakah permasalahan yang Bogor alami dan gimana tuh solusinya selama menjabat sebagai ketua? Nah, sebagai ketua DPRD, saya dilantik tanggal 27 Agustus 2019 sebagai anggota DPRD. Lalu saya dilantik sebagai ketua DPRD di tanggal 27 September 2019. Baru dilantik, baru selesai belajar, kita langsung membahas APBD 2020 pada saat itu. Saya masih ingat betul pada saat itu, malam tahun baru pertama saya sebagai ketua DPRD, di Kabupaten Bogor kita menggelar istighosah, doa bersama, hujan besar. Tiba-tiba kita mendapat sebuah kabar di wilayah Bogor, wilayah barat, terjadi tanah longsor yang cukup luas. Di wilayah Bogor Timur banjir bandang. Itu adalah cobaan pertama kita, 2020, bencana alam Bogor Barat, Bogor Timur. Kita bahu-membahu menyelesaikan penanganan bencana. Baru berjalan beberapa bulan, seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, COVID masuk ke Indonesia. Kebetulan masuk pertama pada saat itu adalah di Depok, kalau tidak salah. Pasien nomor 1. Nah, COVID dalam waktu 2 tahun, dan tantangan yang cukup luar biasa, COVID baru mereda, Kabupaten Bogor kembali mendapat sebuah ujian, sebuah cobaan. Kita terjadi pergantian pimpinan kepala daerah, tapi karena kita bersama-sama, kami menetapkan APBD tahun 2019-2020, APBD pada saat itu 7,6 triliun kalau tidak salah. Tapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami sebagai DPRD Kabupaten Bogor, yaitu fungsi budgeting, kita tetap menggenjot potensi pendapatan di tengah-tengah bencana alam maupun bencana non-alam maupun bencana yang lain. Alhamdulillah tiap tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tetap berjalan positif. Laju pertumbuhan ekonominya pun berjalan positif. Dan alhamdulillah di akhir masa jabatan kami, setiap tahun kita bisa menaikkan pendapatan yang signifikan, kalau di rata-rata kurang lebih 1 triliun per tahun. Maka pada saat saya mengakhiri jabatan saya di tahun 2024, kita mengesahkan APBD Kabupaten Bogor 2024 senilai 11, sekian triliun rupiah. Nah, ini capaian yang tentunya tidak dapat dicapai oleh Rudi Susmanto sendiri, tapi tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan seluruh fraksi-fraksi di DPRD, bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan tentunya didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi bertubi-tubi itu ya Pak ya sebetulnya ya, waktu itu. Tapi alhamdulillah lah. Cobaan yang membuat kita semakin dewasa, cobaan yang membuat kita semakin matang, cobaan yang menguji kita bersama-sama bahwa kebersamaan, gotong royong, kerukunan adalah sesuatu hal yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk kita capai bersama-sama. Betul. Jadi alhamdulillah apapun masalahnya pasti ada solusinya gitu ya Pak ya. Tapi Pak, di aku ngedenger nih sebenarnya Pak Rudi deket juga ya sama Pak Prabowo. Nggak deket, anak buah. Prajurit. Jadi gimana tuh Pak ceritanya? Kalau boleh tahu. Ya, Rudi Susmanto lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. Usia saya 39 tahun di tahun ini. Maka pada saat ini pun kan kontestasi pemilu kepala daerah ya. Makanya kenapa kok simbol saya begini. Nah, ini sebelum menjelaskan kenapa saya dekat dengan Pak Prabowo, ini huruf B dan huruf I, Bogor Istimewa. Nah, usia saya 39 tahun, jadi kenapa simbol saya begini, jempol itu untuk menunjukkan kehebatan orang. Jari telunjuk ini untuk memberikan perintah kepada orang. Kalau anak muda ini buat ngeledek orang. Lalu kalau ini digunakan untuk menyimpan barang berharga, jari manis, cincin pernikahan. Nah, ini batu akik saya simpan di sini. Nah, ini jari kelingking ini adalah bagian terkecil dari jari kita yang tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, dan bahkan kegunaannya mungkin hanya untuk telinga dan hidung. Nah, inilah simbol anak muda. Anak muda siapa? Anak muda Rudi Susmanto. Kita anak muda, tetapi kadang tidak pernah dianggap sebagai anak muda. Kita selalu dianggap seperti anak kecil.
Kalaupun kita memberikan saran, masukan, pendapat, kadang ya dianggap sebelah mata. Inilah saya, Rudi Susmanto, Bogor Istimewa. Tapi ingat, kekuatan anak muda saat kelingking ini kita lipat, ini menjadi kekuatan besar untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia. Inilah kekuatan anak muda. Wow. Nah, maka pada saat ditanya, sedekat apa saya dengan Pak Prabowo Subianto? Usia saya 39 tahun, saya lulus SMA di tahun 2003. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Fakultas Geografi. Dan saya kebetulan mengkhususkan diri saya pada saat itu dalam Geografi Information System GIS atau Sistem Informasi Geografi. Lulus saya kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan asing milik anak perusahaan NASA, namanya Intermap, International Mapping. Nah, kebetulan pada saat itu saya bekerja di Intermap, baru dapat 6 bulan, saya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dan kebetulan pada saat itu saya pun banyak berkomunikasi dengan senior saya yang sudah ikut dengan Pak Prabowo Subianto lebih awal, namanya Pak Simon Mantiri. Hari ini beliau sebagai Komisaris Utama Pertamina. Nah, disitulah saya bertemu dengan Pak Prabowo dari tahun 2007. Saya tinggal satu rumah dengan Pak Prabowo Subianto. Kita tidak berfokus pada urusan politik, karena pada saat itu Partai Gerindra pun belum berdiri. Partai Gerindra baru berdiri tahun 2008. Saya bergabung, tinggal satu rumah dengan Pak Prabowo sampai selesai Pilpres 2009. Selesai Pilpres 2009, saya izin menikah, berkeluarga. Lalu saya pindah rumah dari rumah Pak Prabowo, membina rumah tangga, mengurus beberapa perusahaan. Sampai pada akhirnya 2019 saya terjun ke pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Padahal Pak Prabowo sudah perintahkan dari tahun 2009, 2014, Rudi, kamu harus terjun ke politik. Kamu anak muda, terjunlah ke politik, membangun bangsa bersama-sama dengan saya. Tapi pada saat itu saya belum berpikir bahwa saya fokus di politik, tapi saya lebih fokus kepada dunia usaha. Nah, alhamdulillah, sampai hari ini Pak Prabowo Subianto yang mendidik saya, yang mengkader saya. Tanpa Prabowo Subianto, Rudi Susmanto tidak berdiri, tidak duduk hari ini di acara di Jabar Express hari ini. Iya. Kalau misalnya Pak tadi Bapak sempat mention nih Bogor Istimewa, tadi kan udah diartikan lah ya. Tapi kenapa Bogor? Menurut Bapak Bogor Istimewa itu apa sih di kacamata Bapak? Betul. Istimewa itu kan kita menyebut sesuatu hal yang spesial, sesuatu hal yang kita lihat ini sangat berarti. Kami pun melihat Kabupaten Bogor, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, penduduknya hampir 6 juta jiwa. Apa keistimewaan Kabupaten Bogor? Bukan hanya luas wilayah, bukan hanya jumlah penduduknya yang banyak, tapi bicara potensi wilayah Kabupaten Bogor, kita bisa menyampaikan bahwa objek wisata Kabupaten Bogor itu bukan satu atau dua. Bahkan kalau digali potensinya ada ribuan objek wisata yang belum tergali dengan baik. Kita punya sektor pertanian yang luar biasa. Kita punya sektor industri yang luar biasa, bahkan industri otomotif terbesar di dunia adanya di Kabupaten Bogor. Pabrik Mercedes-Benz ada di Kabupaten Bogor. Bicara potensi tambang, Bogor punya tambang emas, punya tambang panas bumi, punya pabrik semen terbesar di dunia. Ada Indosemen, ada Holcim. Lalu bicara potensi yang lainnya adalah salah satu potensi terbesar, jumlah penduduk Kabupaten Bogor 60% adalah anak muda. Maka dengan sekian banyak potensi wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, saya menyebut Bogor Istimewa. Gitu ya Pak ya. Sama kayak Teteh, istimewa. Alhamdulillah. Aduh, bingung harus jawab apa. Langsung ngeblank. Karena malam minggu saya jadi ingat istri saya yang di rumah. Atau kenapa tuh nggak dibawa pas sekali malam mingguan di anak-anak Bandung? masih kecil. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Bogor Istimewa dari DPRD sekarang mencalonkan sebagai bupati, kenapa bisa? Agak susah jawabnya sebetulnya ya.
Jadi di 2024 saya Rudi Susmanto terjun kembali dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Kontestasi pileg buat kami kader-kader Partai Gerindra yang terpenting adalah satu, kita mengantarkan tokoh bangsa Pak Prabowo Subianto jadi presiden. Pak Prabowo menang pemilu dan alhamdulillah perjuangan kami tidak ikut berjuang di tahun 2004 pada saat itu beliau konvensi Partai Golkar, saya baru lulus SMA. Lalu dengan Partai Gerindra di tahun 2009, berjuang kembali di tahun 2014, berjuang kembali di 2019, berjuang kembali di 2024, baru membuahkan hasil 5 kali, dikali 5 tahun, maka 25 tahun. Maka sekarang tanggal 5, insya Allah 15 hari lagi, kita akan menyambut pemimpin besar bangsa Indonesia, pemimpin baru bangsa Indonesia, yang insya Allah jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Maka pada saat kemarin pemilu legislatif 2024, Rudi Susmanto terjun kembali dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Nah, tetapi selesai pemilu legislatif, selesai Pilpres, saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD. Pada saat itu saya tinggal, sebentar lagi, nanti di bulan Agustus saya dilantik kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Nah, tiba-tiba di bulan Juli, Pak Prabowo menyampaikan, Ruth, kamu terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Saya tidak meniatkan diri di awal untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor. Rekan-rekan yang lain dari partai lain yang maju dalam kontestasi pilkada udah pasang baliho, udah sosialisasi, sudah konsolidasi. Rudi Susmanto masih ambil napas. Selesai pileg, selesai pilpres. Nah, karena yang memerintahkan adalah Pak Prabowo Subianto, saya pun menyampaikan ke beliau, Pak, masih banyak senior-senior yang lain. Masih banyak tokoh-tokoh Partai Gerindra yang menurut saya lebih senior dari saya, lebih kompeten dari saya, pengalamannya lebih banyak dari saya, lebih besar dari saya, yang lebih cocok untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Ternyata jawaban Pak Prabowo itulah yang menggerakkan hati saya. Apa tuh, Pak? Saya minta kamu jadi perpanjangan tangan saya untuk membangun Kabupaten Bogor. Nanti saya akan dilantik sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Saya akan membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke. Saya akan tetap tinggal di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Babakan Madang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Saya sudah terlanjur jatuh cinta terhadap Kabupaten Bogor. Masyarakatnya ramah, airnya bagus, udaranya bagus. Maka pada saat saya jadi presiden, saya mau kamu berjuang, rebut hati masyarakat Bogor, minta mandat dari masyarakat Kabupaten Bogor. Kalau kamu terpilih jadi Bupati Bogor, pesan saya satu. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau lihat masih ada rakyat miskin di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau lihat lagi ada siswa-siswi, ada anak-anak Bogor yang tidak mendapatkan pendidikan yang setara di Kabupaten Bogor. Saya ingin percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, di halaman rumah saya, percepatan pembangunan dapat dilaksanakan. Banyak hal yang beliau sampaikan. Dan disitulah akhirnya saya berpikir bahwa Bapak serius percaya kepada saya untuk saya membangun Kabupaten Bogor. Sama satu hal pesan saya yang lebih penting buat kamu. Apa, Pak? Kalau kamu korupsi, saya sikat kamu duluan. Nah, itu pesan beliau. Dengerin baik-baik. Jadi siapapun bersama-sama dengan saya membangun Kabupaten Bogor, gunakan hatinya dengan baik, gunakan pikirannya dengan baik. Saya melaksanakan tugas mulia dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto adalah presiden terpilih yang sebentar lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau hati, jiwa, pikirannya diwakafkan untuk bangsa dan negara. Maka pada saat yang memerintahkan adalah orang-orang yang betul-betul punya jiwa nasionalis, orang-orang yang betul-betul hati, jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, maka saya pun sami'na wa ata'na dengan beliau. Maka kita pun sudah mempersiapkan beberapa tahapan-tahapan
bagaimana ide dan gagasan Pak Prabowo Subianto membangun bangsa dan khususnya membangun Kabupaten Bogor harus segera kita implementasikan nanti di 2025-2030. Seterusnya ya Pak ya. Sekali aja gantian sama yang Ya lain. pokoknya Indonesia maju lah pokoknya ya. Kalau misalnya nih Pak, tadi Lampung cek orang Sunda mah Indonesia well pokoknya. Bandung well Pak, Bandung well, Indonesia well, semua well pokoknya gitu kan. Pak, kalau misalnya nih aku pernah ngedengar, sebenarnya kurang ngerti juga nih tentang satu sarjana satu desa ya Pak. Betul. Itu apa Pak maksudnya? Jadi sebetulnya itu hanya gambaran yang sederhana. Pak Prabowo secara teknis menyampaikan kepada saya beberapa hal. Salah satunya adalah kamu kalau jadi pemimpin, pastikan beberapa aspek penting dalam kita membangun sebuah bangsa, dalam kita melayani masyarakat kita. Pertama, pastikan semua pemimpin punya namanya blueprint pendidikan selama 5 tahun. Pastikan semua pemimpin punya blueprint kesehatan selama 5 tahun, karena jabatan di Indonesia 5 tahun. Pastikan semua pemimpin punya blueprint keolahragaan, punya perencanaan yang matang dalam semua hal. Sama halnya dengan pendidikan. Kami menyampaikan hal yang sifatnya hanya sederhana. Padahal bicara blueprint pendidikan dalam waktu 5 tahun, maka kewenangan Kabupaten Bogor adalah PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor. Maka pada saat itu Pak Prabowo menyampaikan, Ruth, cita-cita saya adalah saya ingin bukan hanya Kabupaten Bogor, tapi kita ingin menciptakan SD negeri, SMP negeri, itu beberapa milik pemerintah tapi berstandar internasional. Kamu bisa tidak menjabat 5 tahun, ada berapa kecamatan? Ada 40 kecamatan, Pak. Ada berapa desa? 416 desa. Bisa nggak 40 kecamatan, 416 desa, ada SD berstandar internasional di tiap desa, ada SMP berstandar internasional di tiap desa. Izin, Pak. Semua butuh proses. Minimal kami buat percontohan dulu, beberapa SD, beberapa SMP. Membangun infrastrukturnya mudah. Asal duitnya ada, dibangun jadi. Tapi yang hal tantangan tersulit adalah satu. Kita mempersiapkan sumber daya manusia, para tenaga-tenaga pengajar yang berbahasa Inggris aktif, berbahasa asing aktif. Nah, maka kita pun membangun bangsa, membangun Kabupaten Bogor berangkatnya dari tingkat desa. Maka kita pun punya program namanya Satu Sarjana Satu Desa. Maka pada saat Satu Sarjana Satu Desa, ini pun simultan dengan program namanya Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Maka di Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, kita ke depan nanti, ini program yang sudah diinisiasi dari awal oleh Kepala Daerah sebelumnya, Ibu Ade Yasin, maka kita lanjutkan, kita sempurnakan, maka Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa atau 1 miliar satu desa, anggarannya kita tambah. Pada saat sudah ditambah, salah satunya kita mewajibkan satu sarjana satu desa. Tapi satu sarjana satu desa itu diberlakukan untuk siswa-siswi lulusan sekolah menengah yang pertama tidak mampu, kedua berprestasi. Pada saat tidak mampu berprestasi, maka kita pun sistemnya hampir mirip dengan wajib militer. Kalau di luar negeri ada wajib militer. Selesai pendidikan dia ikut perang. Nah, sama halnya dengan di Kabupaten Bogor. Perang, tapi perangnya bukan manggul senjata. Setelah dia lulus kuliah, ada klausal yang menyatakan bahwa dia harus mengabdi di desa minimal 2 tahun. Kalau dia tidak mengabdi di desanya selama 2 tahun, dia lulus kuliah, dia lalu kerja di luar Kabupaten Bogor, maka dia harus mengganti biaya pendidikan. Nah, kita harapannya adalah satu sarjana satu desa itu akan dinikmati bukan di periode saya, tapi menjelang akhir periode saya, yaitu nanti di tahun keempat. Mereka lulus, mereka membangun desanya melalui apa? Badan usaha milik desa. Nah, mungkin ada beberapa tokoh yang menyampaikan, kalau saya terpilih menjadi kepala daerah, saya pastikan ada satu sarjana, satu RW. Saya pastikan ada begini, ada begitu, dan lain sebagainya. Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, saya pun merangkap sebagai ex officio, sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, maka saya memahami postur anggaran APBD tiap tahun, saya memahami potensi-potensi pendapatan daerah tiap tahun, saya memahami kemampuan keuangan daerah. Mimpi boleh besar, cita-cita boleh besar, tapi kembali kepada
kemampuan Kabupaten Bogor pada saat kita mau melangkah lebih jauh, maka tahapan-tahapan prosesnya harus ada. Sama halnya tadi, bicara blueprint pendidikan, maka ada namanya lama sekolah di Kabupaten Bogor, ini angkanya masih cukup jauh. Maka kita nanti punya beberapa program-program yang tentunya akan kita sampaikan menjelang tanggal 27 November. Kita tidak mau program-program tersebut hanya jadi perbincangan yang membandingkan A, B, dan C, tapi kita mau program-program tersebut realistis dan dapat kita implementasikan dalam kepemimpinan kita 5 tahun ke depan apabila Allah meridhoi masyarakat Kabupaten Bogor memberikan mandat kepada saya dan memberikan mandat kepada rekan saya Bapak Ade Ruhandi. Semoga sukses, lancar terus ya Pak. Amin. Jadi Bogor itu nggak cuma infrastruktur, tapi SDM-nya juga ya Pak ya. Pokoknya semuanya lah. Membangun bangsa memang hari ini yang utama bukan hanya infrastruktur, tapi saya selalu menyampaikan bahwa investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia. Nggak cuma di Bogor doang ya, Ya. di seluruh SDM harus Indonesia majulah pokoknya. Pak. Terutama harus ada peranan anak-anak muda kita. Banyak anak-anak muda kita yang punya potensi, punya kemampuan yang mereka tidak punya, hanya satu, kesempatan. Maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakatnya, pemerintah harus hadir di tengah-tengah anak muda kita, sehingga anak-anak muda kita punya daya saing, punya kesempatan untuk anak-anak muda kita menyalurkan potensi dan bakatnya untuk membangun bangsa bersama-sama. Tapi Pak, tadi kan sedikit Bapak mention Bogor itu banyaknya 60% anak muda. 60%. 60%. Berarti kalau yang luar pada jomblo, berarti datangnya ke Bogor aja kali ya Pak? Nyari jodohnya di Bogor gitu. Tapi nggak tahu juga yang jomblonya banyak yang laki atau perempuan. Oh, ya. Jadi teteh jangan salah datang. Kalau teteh datang ternyata yang banyak jomblonya perempuan di Bogor. Nah, si Akang yang harus datang. Iya. Ya pokoknya banyak anak muda ya. Banyak kreativitas yang harus dikembangkan. Ini malam minggu berkualitas buat saya ini. Kenapa? Ya, bisa makan kue, bisa diskusi sama teteh, diskusi sama teman-teman Jabar Express. Terima kasih. Aku belum pernah ke sini ya. Pernah sih. Ini yang kedua. Dua. Katanya tahun kemarin saya datang dari Jumat. Tahun berikutnya saya datang dari Sabtu. Insya Allah nanti kalau saya terpilih, saya datang lagi dari Minggu. Biar pas lengkap. Bapak, kita mau libur. Sedih. Oke lah, tadi udah dijelasin istimewa dan segala macamnya. Tapi kan satu lagi nih. Sebenarnya kan Akang ini terkenal dengan kebudayaan ya, katanya itu seperti itu. Kenapa harus budaya? Budaya apa yang mau Akang ini kentalin kah atau apa? Saya kebetulan terlahir dan dibesarkan dari 2 budaya dan 2 suku terbesar di Indonesia. Saya lahir, bapak saya itu orang Bandung Selatan, Majalaya. Lamun dekat Kamojang pasti ngelewat ke Majalaya. Lalu ibu saya lahir di Sumedang, lahirnya di Tanjung Kerta, tapi tumbuh besar ibu saya di Cimalaka, di Sumedang. Rudi Susmanto lahirnya di Solo. Saya lahir di Solo. Kenapa saya lahir di Solo? Bapak saya berdinas sebagai anggota TNI. Beliau berkarir dari pangkat paling bawah, Balok 1, Prajurit 2. Beliau pensiun pangkat terakhir, Pembantu Letnan 1. Jabatannya Babinsa. Pensiun kemarin tahun 2015. Jadi pada saat beliau pensiun, bisa terbayang saya anak Babinsa, ibu saya ibu rumah tangga. Kami mengawali karir kami dari nol. Jadi pada saat bicara budaya, di dalam rumah bapak ibu saya tiap hari bicaranya bahasa Sunda. Saya keluar ketemu teman-teman bahasa Jawa. Saya masuk sekolah bahasa Indonesia. Maka budaya memang saya cinta seni. Terutama saya suka barang-barang tua, barang-barang antik. Klasik. Nah, apalagi kalau Bandung, teman-teman saya banyak Bikers Brotherhood. Oh. Nah, masuk. Ya jangan ngomong buntutnya yang mana ya. Semua saudara saya. Ya. Tapi kalau bicara seni, akhirnya memang saya suka beberapa budaya di Kabupaten Bogor. Saya juga sebagai pembina Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Seninya di mana? Jangan lupa budaya Sunda itu punya namanya seni ketangkasan domba garut. Dan di 2 tahun terakhir kepemimpinan saya,
kita menciptakan beberapa event untuk melestarikan budaya seni ketangkasan domba Garut di Stadion Pakansari. Yang kedua, kami pun berkolaborasi dengan rekan-rekan persatuan, apa nyebutnya istilah Sundanya itu Pamiarta ya, Pemirsa. Pamiarta. Kalau Pemirsa. Ya seperti perkumpulan wayang golek. Oh. Ya, jadi perkumpulan wayang golek yang kita awalnya berpikir, saya tinggal di Cibinong dari tahun 2009 sampai dengan 2024, jarang sekali kami ngelihat seni atau pentas wayang golek. Nah, tapi akhirnya pada saat kita menjalin komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, oh seni wayang golek ternyata ketua PWG wayang golek wilayah Bogoraya itu tinggalnya ada di Kecamatan Cibinong. Saya berkomunikasi cukup baik dan kita melakukan pentas beberapa kali di Kabupaten Bogor, dan tadi apabila Tuhan berkehendak masyarakat memberikan mandat, budaya seni Sunda akan menjadi event rutin pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan kami pun sudah mempersiapkan beberapa perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan alun-alun Tegar Beriman, lalu pembangunan Masjid Agung Baitul Faizin. Bangunnya nggak dari nol, hanya merubah. Kita punya lapangan Tegar Beriman, kita punya Masjid Baitul Faizin, di seberangnya ada gedung kesenian. Gedung kesenian pun kita rencanakan untuk membangun kreatif hub. Saya iri sama Bandung. Bandung sudah punya duluan, Solo sudah punya duluan. Alhamdulillah Kabupaten Bogor sudah punya payung hukumnya, perbubnya sudah ada. Kami tinggal bangun. Maka kami akan realisasikan di mana seni, anak muda, masyarakat, keagamaan, semuanya bergabung menjadi satu. Sama halnya kami juga punya potensi wilayah, salah satunya adalah kita punya Stadion Pakansari. Maka Stadion Pakansari perencanaannya kita akan bangun namanya Masjid Raya Bogor, tempatnya di Kompleks Stadion Pakansari. DED-nya sudah hampir selesai di 2024, kebetulan kita yang merumuskan bersama-sama di DPRD Kabupaten Bogor dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, karena bangsa ini punya salah satu potensi. Potensinya apa? Bicara keumatan, kuota haji terbesar nomor 3 dunia adalah Indonesia. Nomor 1 kalau tidak salah Pakistan, kedua Bangladesh, ketiga Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kuota terbesarnya ada di mana? Ada di Kabupaten Bogor. Maka saat bicara Bogor, bicara kuota haji, maka yang bicara bukan Bogor. Bogor bicara untuk dunia. Maka kami 5 tahun ke depan memastikan bahwa Masjid Raya Bogor bukan cuma sekedar masjid, tapi masjid dilengkapi infrastruktur fasilitas penunjang untuk pelatihan dan mudah-mudahan terrealisasi pembangunan embarkasi haji Kabupaten Bogor. Kalau umatnya mayoritas ada di Kabupaten Bogor, maka kami pemerintah, kewajiban kami adalah mempersiapkan infrastruktur untuk keumatan. Tadi termasuk lapangan Tegar Beriman, Masjid Baitul Faizin, Creative Hub, di ujungnya ada namanya Islamic Center yang sudah terbangun. Kita hanya tinggal mengintegrasikan semuanya menjadi satu, dan kita lihat 5 tahun ke depan, Bogor insya Allah lebih indah dari Bandung hari ini. Amin aja. Amin. Terus sebenarnya nanti Bandung bisa iri ya ke Bogor ya? Kudu iri, pokoknya. Karena hari ini saya iri sama Bandung. Saya iri sama Bandung pada saat hari ini kafe-kafe di Bandung banyak anak muda nongkrong sambil buka laptop, berdiskusi, membangun, memberikan ide, gagasan, membangun kota Bandung yang indah, membangun kota Bandung yang cantik. Tapi ke depan saat anak muda memimpin Kabupaten Bogor, kami pun minta dukungan dari seluruh anak muda Kabupaten Bogor. Sama-sama kita bangun Bogor dengan sentuhan anak muda, tapi walaupun muda, jangan tinggalkan keumatan Kabupaten Bogor. Betul, pokoknya kita doain aja yang terbaik ya Pak ya. Sebenarnya sih banyak jangan banget. didoain doang. Apa dong? Kalau punya teman orang Bogor, kasih tahu. Jangan lupa. Tonton. Iya. Sampai akhir. Iya, enggak, skip jangan sih. lupa. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu untuk Bogor istimewa. Budi Susmanto.
Oke, sebenarnya masih banyak sih Pak penasaran-penasaran. Cuman kayaknya kalau kita terusin bisa sampai subuh. Iya, kita nggak jadi malam mingguan nanti. Iya. Kan kita mau malam mingguan dulu. Betul. Aduh, malam mingguan kemana ya Pak? Ya pokoknya bisa lah undang-undang kita ya Jabar Express ke Bogor gitu. Mau berkuda? Meliput. Kalau mau berkuda, datang ke Bogor. Gaskeun. Jadi Bogor itu punya salah satu tempat polo berkuda Indonesia, satu-satunya di Indonesia ada di Kabupaten Bogor. Adanya di Kecamatan Cibinong. Bisa lihat namanya Nusantara Polo Club. Tempat itu diciptakan, didirikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dari tahun 2007. Dan sebentar lagi kita akan expose, akan tunjukkan bahwa yang punya polo berkuda Indonesia bukan cuma Singapura, bukan cuma Thailand, bukan cuma Paris, bukan cuma Inggris, Indonesia pun punya polo berkuda dan punya tim nasional polo berkuda Indonesia. Tempatnya ada di Indonesia, Indonesianya ada di Jawa Barat, Jawa Baratnya ada di Kabupaten Bogor, Bandung, Teboga. Siapa? Nanti kita lah yang main ke sana ya, pokoknya nggak cuma diundang. Ya. Pokoknya semuanya kita harus main ke Bogor ya, kita liput lah gitu ya Pak ya, kita Terima main kasih. bareng gitu. Mungkin Bapak untuk obrolan kali ini, sesi kali ini kita tutup aja ya Pak ya. Nanti kita tunggulah episode selanjutnya Diantos, sama teh. Pak Rudi. Siap. Kang Rudi. Siap Kang Rudi. Bukan Om Rudi. Jangan bahaya. Oke, Kang Rudi. Siap Kang Rudi. Iya. Saya Syifa Aurelia pamit undur diri dan Kang Rudi. Rudi Susmanto, mohon doa, mohon restu, dan terima kasih banyak. Terima kasih Saya kalau kembali. nutup acara selalu ngomong, Apa tuh, Pak? salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor istimewa. Salam Bogor istimewa. Bye-bye. Assalamualaikum.